Halo teman-teman, kembali di channel saya. Kali ini kita masuk ke list saya yang bengkel bareng Bluechem Indonesia nih. Di sini ada Om Wahyu, halo Om Wahyu. Halo. Sama Om Widi. Nah, ini dari Bluechem Indonesia. Nah, kita mau cobain carbon cleaner, produk dari Bluechem. Nah, ini produknya kayak gini nih. Nah, kalau carbon cleanernya Bluechem tuh dia ada dua ya. Ada yang namanya Carbon X K1 sama K2. Jadi waktu awal kita mau bersihin itu pakai yang K1 nih buat bersihin keraknya. Nah, seperti ini nih. Oke, nanti kita cobain. Nah, ini 500 mili. Harusnya bisa 2 mobil ya Om Wahyu, Om Widi ya. Bisa 2 mobil, nanti kita cobain. Nah, terus yang uniknya lagi, mereka udah kita udah dapet selangnya. Nah, selangnya ini ujungnya ada apa ya, kayak gini nih ujungnya nih. Jadi dia bisa nyemprotnya nyebar ya, nyemprotnya nyebar. Oke, yang K2 itu buat ngebilas sama buat melumasi dinding sekernya gitu, buat ngelumasin. Nah, kayak gini. Oke, dia juga dapet selang juga, selangnya sama, ujungnya yang nyebar. Jadi pas masuk ke piston, di mahkotanya piston nyebar tuh dia di ruangan atasnya gitulah. Oke, ya ini kita coba di Chevrolet Spin saya, udah saya panasin dulu. Tadi suhu coolernya di 76 derajat, ya suhu normalnya 70 derajat lah ya. Habis itu kita mau buka busi dulu. Buka busi, kita semprot, terus kita sedot. Nah, di tempat saya udah ada kompresor sama alat, nanti ada alat sedotnya nih kayak gini. Oke, kita cobain. Oke, ini proses mau bongkar businya. Oh iya, nanti after before-nya kita juga mau pakai itu ya, kamera endoskop. Jadi kita lihat after before-nya. Oke, kita coba ini yang silinder 1. Waduh. Kerak ya itu ya? Iya tuh kerak itu. Kerak ya kayak gitu. Oh ini ya. Hitam-hitam ya? Hitam-hitam. Oke, kita cek silinder 2. Silinder 2. Pinggir-pinggirnya tuh. Pinggir-pinggirnya ya. Cuman masih kotoran yang silinder 1. Iya ya, masih kotor dari silinder 1 ya. Sama kerak juga. Ada keraknya. Oke, silinder 3. Set. Yang kayak gini-gini ya, kayak pulau ini ya. Kayak pulau. Kerak-keraknya itu. Parahan silinder 1 ya? Parahan 1. Oh, bisa begitu ya. Tapi banyak kasus juga silinder 1 yang lebih kotor, kenapa Pak ya? Kawit. Kita banyak kasus gitu juga kan. Silinder 1 pasti lebih kotor. Yang penting silinder 4 nggak terlalu ini. Silinder 23 kayak sama ya, 23 4 sama ya. 23 4 sama. Oke. Kita lihat setelah dibersihkan. Nah, kenapa silinder 1 lebih kotor? Nanti penyebabnya kemungkinan satu hal ini. Saksikan terus ya, ada di video di belakang, oke? Oke, sekarang kita mau semprot K1 dulu.
di silinder 1. Oh, sampai luber ya. Kocok dulu. Nah, tadi belum dikocok berarti. Aduh, Oh, apa tadi masih keluaran yang pertama? Tuh langsung nyembul tadi ya. Cus. Kalau itu pasti jadi pom. Langsung jadi foam. Orangnya langsung mengangkat. Mantap tuh. Langsung berangkat. Iya. Tuh. Wah, mantap iki. Nah, ini ditunggu 15 menit, 15 sampai 20 menit lah. Habis itu disedot atau disemprot K2? Disedot dulu. Oh, disedot dulu. Ya, sedot vakum. Disedot vakum dulu, baru semprot K2-nya. Oke, teman-teman, ini alat vakumnya, kompresor. Nah, ini sekarang kita mau sedot. Ini sedot cairan yang K1 dulu ya. Oke, kita sedot. Attach dulu. Oh, tapi kayaknya belum dibuka yang sana. Coba. Ini dibuka kayaknya belum. Nyedot ya? Nyedot. Waduh. Mantap, langsung penuh. Ini kekecilan om tabung. Kecilan tabung ya? Tapi Oh, tapi cairan segini nih. Iya, jangan itu diputer rumah deh. Gitu dulu. Kecilan tabungnya. Iya. Tabung yang kecilan. Belum pernah di kuburan ya om ya? Belum. Pantesan Lu parah. lihat mana? Lupa lagi. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Belum bersih banget ya. Belum kesedot semua itu. Kurang ya, kurang gede ya, kurang gede. Oke, ini setelah kita sedot cairan K1-nya. Wow, mantap. Punya aku kental banget tadi foamnya. Oke, sekarang kita semprot K2 buat ngebilas sama ngelumasin. Ini kita nanti ready di sini. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman sedot carbon cleaner pakai yang ini kekecilan teman-teman, nggak bisa. Ini kekecilan nih yang ini, harus beli pakai yang kayak buat filter air itu. Ini kecilan nih tabungnya. Biarpun tadi cairannya cuma segini, tapi dia ngefoamy tadi, jadi dia nyembur di sini. Oke, sekarang kita semprot K2. K2. Udah di kocok-kocok. Udah, kocok-kocok. Kocok-kocok dulu. Kalau ini cairan. Oh, kalau ini cairan ya, Cairan, bukan ya. foam ya? Bukan foam, Oh, cairan. oke. Kalau yang K2 cairan. Oh iya, cairan ya. Oke.
Oke, sip. Ini kita tunggu sama ya, 15 menit sampai 20 menit. Oke. Oke, ini kita mau sedot cairan K2-nya ya. Ini udah kita tunggu sekitar 15 menit. Oke. Oh, kalau yang cairan nggak ada foamnya aman nih, teman-teman. Kalau tadi ada foamnya, tadi nyemprot ke sini, nyembur ke sini. Nah, kalau yang cair aman. Ini yang cairan K2 ya, cairan bilas dan buat melumasi dinding piston. Aman ya kalau yang foam ya, yang cair ya. Aman. Soalnya kalau Chevrolet Spin nggak bisa di-crank. Oh iya, nggak bisa. Oh, ini nggak bisa dikereng. Nggak bisa di-crank. Jadi kalau oil nggak kepasang dengan bener, nggak mau starter beneran. Cuma klik gitu. Berarti harus bersih banget nih. Biasanya kita habis itu langsung dikereng. Jadi ini tutupin sama kain atau kardus. dasar. Jadi biar kotorannya. Nah, ini nggak bisa. Bisa ya. Gue dulu udah mau nyoba. Ya, ini sensornya kebanyakan, Om. TKP-nya TNP. Sensornya kebanyakan, jadi orang buka ini nih. Hah? Buka ini kebuka nih. Mapnya ya. Ini mapnya masih kepasang tapi ini kita buka nih. Nggak bisa juga. Cuma buat misalnya nyalain terus mau disemprot di sini, nggak nyala mesin. Dia tahu bahwa itu kebuka. Hebat ya. Kan biasanya ada yang carbu cleaner, yang carb cleaner kayak gitu kan, mobil Jepang. Iya. Dinyalain, filter dibuka, disemprot kan Iya. Ini nggak bisa. Jadi benar-benar harus dibongkar, bersihin, pasang. Waduh. Tapi kalau yang model cairan aman nih pakai ini, teman-teman. Nggak akan luber. Tapi kalau yang foam luber, karena gas foamnya memenuhi ini nih, ruang ini tadi. Ini cair luber. Cair aman. Waduh. Ini kayaknya terakhir aku gurah kapan ya? Udah lama banget. 5 tahun yang lalu kayaknya aku. Nah, kalau ini dinding pasir-pasirnya nih. Dinding. Kayak karbonnya. Karbonnya rontok nih ya. Rontok. Mantap. Nah, tadi cairan satu kaleng itu K1 K2 itu bisa buat 2 mobil tadi, masih ada sisa banyak. Nah, next kita mau, nanti aku yang ngerjain carbon cleaner di Picanto. Jadi harganya pasti tidak semahal kalau beli satu kaleng ya, teman-teman. Tapi harus carbon cleaner di tempatku. Oke, ini kita selesaiin dulu sedotnya. Oke. Hasil ini tadi udah dicampur sama K1 K2. Tuh lihat. Ya, lihat. Aduh. Nih. Di dasarnya kelihatan tuh. Banyak butiran karbon. Oke, ini kita keringkan dulu karena si spin ini nggak bisa di-crank. Ini mau di Keringkan dulu. mau di rak gitu. Ya, coba. Wih, mantap. Ini kayak pasir loh. Kayak pasir. Ini karbonnya nih rontok semua. Mantap ya. Kayak pasir. Nih spinku terakhir karbon kayaknya 4-5 tahun yang lalu. Kalau pemakaian setahun 20.000 ya, 2, 4, 6 udah
hampir 80.000 kilometer. Oke, habis ini kita diamkan, terus pasang busi, kita nyalakan. Teman, ini kita sampai siang nih gara-gara ini. Nih gara-gara ini nih masuk ke ruang chamber, ruang bakar. Jadi teman-teman kalau mau bersihin, tadi kan kita mau ngeringin di dalam tuh pakai alat yang ini nih, blower gini. Nah, ujungnya ini kan ada, biasanya kalau kita beli ada plastiknya kan. Plastiknya kayak gini nih. Nah, ini mending dilepas nih teman-teman. Jadi waktu tadi aku semprot malah jatuh ke dalam. Waduh, susah banget ngambilnya. Ngambilnya kita pakai vakum. Makanya peralatan Dikondisikan ininya tuh agak ke tengah ya. Jadi bisa kesedot sama selang ini, tadi tak bikin kayak gini nih selangnya. Tuh, ini kesedot. Oke, ini udah selesai. Habis itu kita pasang businya, kita starter. Nah, setelah busi terpasang, tadi mesin tak nyalakan, tak bawa jalan sebentar. Habis itu pulang ke rumah, businya tak copot lagi. Nah, ini penampakan di silinder 1. Nah, silinder 1 tuh emang kotor banget. Masalahnya sebentar lagi tak jelasin. Oke. Tapi udah, ini lumayan oke nih dari sebelumnya ya. Oke. Kita lanjut ke silinder kedua. Ini silinder kedua. Nah, bersih lah ya. Sip nih, udah mantap nih. Silinder kedua mantap. Oke, kini ke silinder ketiga. Nah, nih silinder ketiga nih, mantap nih. Ini hitungannya udah bersih ya teman-teman. Nah, menurutku ya. Karena ya nggak mungkin sekinclong kayak piston baru sih. Nah, ini silinder yang keempat. Mantap. Oke, ini sekalian mau saya tune up ya teman-teman. Mau saya bersihkan. Ini di video ini throttle body udah tak bersihkan, kotor banget. Terus filter udara nanti tak ganti. Nah, posisi di situ. Nah, biasanya kan ada yang basah tuh teman-teman kan. Nah, itu karena PCV-nya mampet teman-teman. Nah, itu yang bikin silinder 1 kotor. Karena jadinya olinya jadinya kesedot ke arah selang yang, nah ini kondisi filter udara ya, 17.000 km tuh baru tak ganti. Nah, terus ini busi GM baru 10 ribuan lah, udah kayak gitu tuh, udah lancip ya. Nggak tahu kenapa tuh. Akhirnya aku ini coba pakai busi Autolite yang 5663, kita coba. Ya harusnya sih oke-oke aja ya, cuma ketahanannya berapa nih. Oke. Nah, tadi kenapa silinder 1 kotor? Karena olinya jadinya kesedot ke arah intake dari arah throttle body. Nah, dari arah throttle body yang masuk ke chamber duluan kan silinder 1. Nah, makanya silinder 1 tuh kotor banget. Itu hasil dari uap oli yang kebakar, yang kesedot melalui pipa yang tutup coil. Oke, jadi tadi silinder 1 tuh, ini sekarang udah mendingan, silinder 1 udah oke, silinder 2, 3, 4 udah bersih. Di video sebelum ini kan udah tak endoskopi ya. Nah, itu setelah tak bawa jalan tak buka. Nah, itu kondisinya. Tapi yang silinder 1 biarpun kotor itu udah mending banget dari sebelumnya ya, hitam banget. Karena ya itu, olinya ada yang masuk ke situ buat bakar. Oke, nah ini busi Autolite-nya. Oke. Ini nih, biasanya teman-teman lihat nggak, di area intake yang ke throttle body ada oli ya. Terus di dalam sini juga biasanya ada oli. Paling ketara di luar sini sih. Nah, di pipa ini ada oli. Nah, itu kemungkinan karena PCV-nya belum jebol tapi mampet. Nah, ini harusnya kalau disedot dari sini, disedot.
Nih kalau saya sedot, nah itu mampet, nggak ada. Di tiup juga mampet, itu mampet. Nah kalau ini disedot, nah disedot bisa, tapi kalau ditiup mampet. Ditiup mampet. Nah ini masih baru, Kalau ini udah pemakaian berapa ya? Kayaknya belum lama juga sih. Mungkin dapat yang jelek nih. Mungkin ya. Mungkin dapat yang jelek. Karena ini mampet dua-duanya. Cedot mampet. Dikeluarin juga mampet. Nah, mungkin karena itu olinya naik ke sini nih. Oke, ini coba saya ganti pakai yang baru, terus kita lihat. Oke. Nah teman-teman, kalau misal ini tadi mampet ya, ini mampet, tak sedot, tak tiup nggak bisa, sekarang bisa. Nah nih cirinya apa nih, tadi kan ininya dia nggak nongol ya, masih mendelep ke dalam. Nah sekarang nongol, ini masih bisa nih, masih bisa buat cadangan, tapi tadi mampet ya, stuck dia. Jadi itu tak ganti yang baru. Ini di repair bisa nih, asal belum jebol ya. Kalau punya teman-teman udah ngebul di belakang ya udah nggak bisa. Kalau belum ngebul tapi di area selang intake yang ke throttle body itu banyak oli, nah coba ganti ini dulu. Atau coba di repair. Jadi ditiup teman-teman, pakai kompresor, ditiup dari arah sini. Ditiup cuos gitu. Sama dari arah sini, tiup cuos. Nanti dia akan keluar nih ini. Yang tengah-tengahnya ini akan nongol. Sekarang udah bisa nih. Nah sekarang kalau setelah di repair tadi disemprot ya, ini ditiup mampet, disedot tuh bisa. Soalnya tadi tak lihat ininya tuh mendelep, nggak ada. Sekarang udah ada. Nah ini masih bisa dipakai ya. Oke, nah teman-teman kalau misal ya tadi gue udah sering bilang ya, kalau di intake-nya banyak oli yang di sini. Nah, coba cek PCV valve-nya, biasanya mampet. Oke. Jadi kalau yang bagus disedot bisa, ditiup mampet dari sini ya. Disedot mampet, disedot bisa, ditiup mampet. Oke. Kalau teman-teman mau carbon cleaner, ruang bakar, itu sekalian pas jadwalnya servis atau tune up, pas ganti oli, jadi sekalian ganti oli, bersihin throttle body. Kalau memang jadwalnya ganti filter udara dan filter bensin sekalian, jadi jos itu langsung. Oke. Nah ini karena ini masih 3.500 sih pemakaian oli, cuma demi konten ini tadi carbon cleaner, jadi sekalian tak ganti olinya aja nggak apa-apa. Nih saya pakai engine flash dari Blue Chem juga. Oke, kita nyalakan 10-15 menit idle ya. Oke. Oh iya teman-teman, kalau pemakaian normal, mobil normal di jalan normal di area-area Bekasi lah, itu throttle body ya 6 bulan sekali lah dibersihkan ya, 6 bulan sekali lah. Kalau filter udara 2 kali ganti oli mesin, ganti filter udaranya. Tadi udah kotor juga. Nah kotornya juga tadi dari banyak oli ya di sini ya. Kalau teman-teman ada oli di sini, kemungkinan PCV-nya nggak jebol tapi mampet gitu. Nggak bikin asap di belakang, cuma jadi mampet gitu. Oke, ini tak masukin engine flash dulu, idle 10 menit 15 menit, kita tap, kita isiin oli. Nah aku olinya pakai ini nih. Nah aku olinya mau coba pakai Bardal yang XTC S9 5W30. Oke, ini dia udah Dexos 1, tapi nggak tahu gen berapa ya. Oke. Halo teman-teman, ini habis tak coba keliling sebentar aja di komplek. Kerasa banget loh, maksudnya biasanya kan cuma tune up, ganti oli, ya agak kerasa sih, lebih enak ya karena throttle bodinya dibersihkan, filter udara mungkin diganti. Nah ini lebih, tarikannya lebih enak banget dan mesin jadi lebih halus. Waktu mesin mati juga halus, getarannya
nggak sekenceng sebelumnya. Nah ini histori carbon cleaner ini udah lama sih, udah 5 tahun yang lalu lah ya, sekitar berarti hampir 90. Berarti ini kilometer sekarang 157, 700. Berapa nih coba? Sekarang 157, 766. Waktu aku carbon cleaner sekitar di kilometer berapa ya? 80.000 lah. Hampir 70.000 kilometer yang lalu aku carbon cleaner. Carbon cleanernya aja pakai ya yang biasa sih, di bengkel biasa gitu. Nah ini baru tak carbon cleaner lagi, wah kerasa bedanya. Nah kenapa aku milih Bluechem? Nah Bluechem ini ada 2 cairan ya, cairan K1 dan K2. K1 nya yang foam tadi buat ngangkat kotorannya, yang cairnya K2 nya buat ngebilas. Nah tadi sih pengalaman saya enaknya bilasnya 2 kali, yang sekali udah, nah itu dibilas lagi, habis itu dibilas lagi. Oke. Habis itu enak banget sih, tarikannya enak banget nih. Ini nggak sabar nih buat kerja nanti hari Senin di tol, ngacir ini pasti. Oke, sekian testimoni setelah carbon cleaner dan tune up. Nanti tak update di short aja ya, di minggu depan pas aku jalan di tol. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, bengkel barang Bluechem Indonesia udah selesai. Tim Bluechem tadi udah pulang. Ini tadi aku akhirnya tune up dulu. Ini udah selesai tune up. Nah ini getaran mesinnya jadi lebih apa ya, getarannya lebih lembut. Nah biarpun ini engine mounting saya jelek, biasanya ini getar banget nih. Ini biasanya getar banget loh, tapi sekarang udah nggak terlalu getar. Tapi ya getar, emang engine mountingnya udah jelek. Cuma yang mau tak highlight, getarnya menurun teman-teman. Oke. Nah ini tadi ya cairan yang bilas K1 K2 nyampur di sini tuh keraknya ya. Oke teman-teman, ini udah selesai carbon cleanernya sama tune up akhirnya biar lebih jos. Nah, kalau carbon cleaner doang nanggung ya, karena habis carbon cleaner disarankan ganti oli. Jadi teman-teman kalau mau carbon cleaner di sini sekalian pas tune up aja, sekalian pas ganti oli. Jadi ntar ganti oli, tune up. Misal udah waktunya ganti filter udara ya sekalian ganti, filter bensin juga. Oke ya, itu sekalian ganti oli, jadi sekalian semuanya. Nah disarankan sih kalau dari Bluechemnya sendiri disarankan per 40.000 km gitu ya teman-teman. Nggak boleh sering-sering sih, 40.000 km. Kalau mau setengahnya ya monggo 20.000, nggak apa-apa. Oke, nah satu kaleng ini bisa buat 2 mobil nih. Harusnya bisa buat 2 mobil ya. Ini masih lumayan cukup. Nah besok ini sisanya ini mau tak bikin carbon cleaner di Picanto. Coba kita lihat masih sisa atau enggak. Oke. Kalau masih sisa lumayan nih, jadi ngurangin harga. Jadi nggak beli 1 botol, tapi ibaratnya kayak beli setengah botol gitu lah ya. Lebih murah teman-teman. Tapi ya kalau beli setengah botol harus pas carbon cleaner di sini. Kalau misal mau beli online, saya juga jual ini di online. Nah nggak bisa setengah, mau gimana ya kan. Oke, sekian teman-teman bengkel bareng Bluechem Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.